Assalamualaikum. Jika videonya bermanfaat, mohon ditekan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Terima kasih. Apa manfaat bimbingan psikoterapi Islam dan buku saku pasien COVID yang dikembangkan saya? Alhamdulillah, maksudnya ketika aku ngebaca itu dan aku nerapin gitu di buku pedoman itu, aku mulai agak tenang dan mulai berpikir, oh iya, ini bukan akhir dari hidup aku, ini bukan akhir dari perjalanan hidup aku gitu. Ini adalah awal aku untuk memulai, aku harus bisa lebih sabar, lebih ikhlas kayak gitu. Perlukah bimbingan psikoterapi Islam diterapkan kepada seluruh pasien muslim? Menurut aku, untuk bimbingan ini itu penting banget gitu. Kenapa? Dengan adanya bimbingan psikologi itu, kayak aku yang ngerasa bahwa aku kena positif COVID itu, kalau misal kita dapat bimbingan, kita setidaknya ada arahan yang benar-benar kita menuju bahwa ini itu bukan akhir dari hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini saya akan mewawancarai pasien COVID-19 yang alhamdulillah atas izin Allah dia sekarang sudah negatif dan sembuh kembali. Beliau akhirnya sembuh setelah mengikuti psikoterapi Islam dan melaksanakan apa yang ditulis dalam buku saku COVID. Tentu saja ini adalah sebuah capaian keberhasilan yang semulanya adalah sebuah eksperimen, dan dalam lanjutan uji coba itu metode ini sangat efektif. Tentu saja sisi medis melalui metode kedokteran itu lebih utama. Adapun psikoterapi Islam hanyalah menangani dari sisi psikologinya saja atau kejiwaannya saja. Apa yang dirasakan setelah dinyatakan positif COVID? Ketika aku ngerasa terkena COVID itu adalah pertama kalinya aku tuh bau hidung sama indera perasa aku tuh nggak ada ya. Jadi aku nggak nyium apapun itu bau dan rasa itu aku nggak nyium gitu. Pertama awalnya itu dari biasa yang aku malam-malam tuh ngasih ngebalurin kayu putih telon gitu ke anak aku ya tiap malam. Tapi saat itu aku pas ngebalurin tuh nggak bau apa-apa gitu. Jadi awalnya emang aku rasanya pas hari itu aku merasa bahwa aku mungkin saya lagi nggak enak badan gitu kayak. Nah terus hari berikutnya suami aku komplain terkait air gitu ya, yang kan aku ngasih kaporit sedikit itu buat di sumur karena emang lagi musim hujan. Jadi aku ngasih kaporit sedikit. Suami aku bilang katanya airnya bau banget kaporit sampai menyengat, sampai bikin mata dia tuh perih gitu. Terus aku nyoba, aku responnya biasa, jadi nggak ada bau, dan aku juga pas aku kumur pakai air yang kaporit itu biasa aja gitu. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk mencium kaporit gitu. Ketika aku berani untuk cium kaporit dan aku ekspresinya biasa aja, jadi bener-bener aku nggak ada respon. Padahal itu kaporit itu kan bahan berbahaya, beracun gitu ya. Nah terus kemudian indera perasa aku tuh bener-bener enggak berasa gitu. Jadi ketika aku masak itu kata suami aku tuh asin banget. Terus anakku juga dia sampai nggak mau makan gitu karena keasinan gitu. Tapi menurut aku yang aku rasakan itu hambar, nggak ada apa-apa gitu. Nah ketika aku makan pedas, aku nggak ada rasa pedas ataupun apa, hanya ngerasa bahwa perut aku panas gitu. Nah di situ aku agak merasa keganjalan gitu, kenapa gitu. Terus akhirnya aku sedikit searching gitu, kenapa sih. Nah salah satunya COVID ada di situ. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya aku memberanikan diri untuk swab itu pun dilakukan awalnya aku mau swab pribadi gitu. Jadi karena emang berpikir ini ada yang aneh gitu. Tapi di situ saat swab aku berharap semoga negatif gitu. Tapi semoga negatif dan aku harus benar-benar swab gitu. Kalaupun negatif dan saat itu kan kalau misal aku negatif itu kan
aku ya ngerasainnya bahwa kalau misal aku negatif berarti aku nggak kenapa-napa, aku cuma flu biasa gitu. Nah ternyata saat itu aku di swab, hari Sabtu tuh di swab, kemudian hari Senin tuh aku sempat nanya-nanya ya karena untuk hasil ternyata belum keluar, dan ternyata di Selasa pagi aku dapat kabar kalau aku itu positif COVID gitu. Rasanya tuh sebenarnya kalau misal positif COVID itu rasanya adalah apa yang aku rasakan saat itu, nangis, aku bingung gitu karena posisinya di sini aku tuh sendirian, nggak ada, maksudnya sendirian tuh jauh dari orang tua dan mertua gitu. Jadi bener-bener aku dengan suami, lalu anak aku juga sama pengasuh gitu. Jadi emang bener-bener kita tuh jauh dari orang tua, jauh dari mertua juga. Apa tindakan yang dilakukan Rumah Sakit Permata Cirebon terhadap Anda setelah dinyatakan positif COVID? Tindakan rumah sakit ketika tahu aku positif COVID yaitu mereka nelpon ngabarin, tapi mereka juga masih memberikan kesempatan aku untuk berpikir. Jadi nggak langsung yang kamu harus dijemput ya, ini enggak gitu. Jadi emang bener-bener berpikir, kamu jadi kayak ngasih tawaran kamu mau isolasi di mana gitu, terus nanti sistemnya mau gimana penjemputannya gitu. Sampai akhirnya aku juga diskusi dulu sama suami, dan itu diskusi lumayan agak lama ya karena aku pagi dinyatakan positif. Aku punya jawaban itu jam 11 siang, jadi jam 8 aku dikabarin, aku jam 11 siang tuh aku baru ngasih kabar kalau aku mau datang langsung ke rumah sakit, jadi nggak usah dijemput, dengan alasan anak aku kan nggak bisa ditinggal ya, karena kalau misal aku pergi selain bekerja, anak aku nggak mau, jadi selalu kemanapun aku pergi akan anakku selalu ikut gitu, kecuali bekerja. Jadi dia taunya kalau misal emang aku di rumah dan libur ya harus sama aku terus gitu. Makanya kesimpulannya aku berangkat sendiri ke rumah sakit gitu, karena emang kondisi fisik aku itu sehat banget, terus aku nggak kenapa-napa gitu, aku juga nggak demam gitu, hanya indera penciuman dan perasa aku tuh nggak ada gitu. Aku langsung datang di jam 12 siang gitu tuh, langsung OTW langsung ke IGD, dan posisinya aku bawa motor sendiri ya. Nah terus motornya juga aku taruh di langsung yang kena sinar matahari, karena aku mikirnya kalau misal langsung kena sinar matahari, apa yang sudah saya pegang takutnya emang ada covidnya kan dia sudah nggak ada ya karena udah kejemur gitu. Kemudian setelah itu aku pas sampai IGD aku langsung dapat tindakan, dan mereka nggak banyak nanya bagaimana gitu, nggak, cuma langsung, karena sebelum aku berangkat aku sudah sempet fotoin KTP, sudah ngasih identitas dan lain-lain, terus sudah sempet jadi mereka cuma ngomong nanti langsung masuk IGD aja gitu. Jadi mereka udah terinfo bahwa aku akan datang. Nah pas aku datang aku langsung masuk isolasi IGD gitu. Di situ aku langsung pakein gelang pasien gitu, terus dapet infus juga, aku sempet diinfus gitu, terus ditanyain keluhannya apa, ambil darah gitu, terus rongsen juga sempet. Jadi sebelum aku masuk isolasi rawat inapnya, aku diambil darah dulu, jadi langsung cepet loh, jadi tindakannya langsung cepet gitu. Nah mungkin kalau misal terkendalanya itu emang hasil sih sebenarnya, mungkin aku masuk ke ruangan itu lumayan agak lama karena mungkin perawat juga harus menyiapkan ruangannya dulu ya, tapi itu kalau menurut aku nggak terlalu lama sih gitu. Setelah aku masuk bangsal, di situ aku dapat ruangan gitu, terus dapat ruangan, alhamdulillahnya dapat ruangan, semuanya sebenarnya sama, nggak ada yang berbeda gitu, satu kamar berdua, tapi saat aku masuk aku posisinya sendirian gitu. Nah di situ aku masih diinfus, aku juga udah dapat obat gitu, aku juga dikasih obat, kasih vitamin gitu. Jadi obatnya apa yang aku keluhkan gitu, jadi aku kayak dapat obat buat melancarkan pernafasan kayak gitu-gitu. Coba aku nggak ngerti nama obatnya apa, tapi yang jelas itu ketika aku minum itu obat, ada perubahan yang ngerasa agak beda aja. Jadi kayak ngerasanya hidung tuh ada kipas angin gitu, jadi kayak kipas angin tuh agak seger-seger gitu. Bagaimana penilaian Anda terhadap pelayanan RS Permata Cirebon? Dan untuk
rumah sakit serta tim satgas, tim perawat, dokter itu aku nilai benar-benar mereka tuh kayak nggak tidur. Kalau menurut aku nggak tidur, kenapa? Karena posisinya aku pernah hari pertama itu karena mungkin aku ngerasa cemas ya, karena aku ngerasa cemas, aku gimana gitu perasaannya, aku bingung gitulah. Jadi aku tuh jam 9 itu aku sempet yang detak jantung aku lebih cepat. Jadi aku ngerasa bahwa jantung aku cepat banget sampai kayak aku ngerasa sesek juga gitu. Nah di situ aku langsung ngomong ke perawatnya, terus perawat langsung mengkonsulkan, terus dia langsung nelpon aku, dan setelah nelpon dia juga datang ke ruangan, Mbak ini gitu. Jadi tindakannya langsung cepet banget gitu. Jadi kan apa yang saya rasakan itu dokter tuh kayaknya nggak tidur gitu loh. Aku mikirnya adalah ini dokter tidur enggak ya gitu. Aku malam komplain, beliau tetap ngasih solusi buat saya, terus ngasih tindakan juga, perawat juga cepet gitu. Sempet yang jam 1 malam tuh ada perawat datang juga kayak ngecek kita gitu di ruangan gitu. Mereka ngecek walaupun kita masih di posisi tidur, mereka ngecek. Aku ngerasa kalian itu bener-bener yang baik banget, bagus banget, dan ngerasa bahwa kalian nggak takut sama kita yang emang ada COVID kayak gitu ya. Jadi kalian tuh bener-bener bagus banget. Pokoknya aku ngasih 100 buat kalian para perawat dan para dokter. Pokoknya bagus banget. Aku ngerasa dengan adanya kalian aku tertolong, dengan adanya kalian juga aku bisa sehat gitu. Pokoknya di situ teman-teman kayak nggak tidur. Jadi aku ngerasa bener-bener yang kalian itu bener-bener 24 jam cuma buat ngawasin aku dan pasien-pasien yang lain gitu. Ketika kita komplain, mereka langsung datang gitu. Jadi bahasanya bukan komplain sih, lebih ke kita ngerasa ngeluh apa-apa gitu, mereka langsung datang, mereka langsung ngasih obat atau mereka langsung ngasih tindakan kayak gitu. Perasaannya bagaimana setelah dinyatakan positif, terlebih punya suami dan anak bayi? Untuk perasaan aku saat aku dinyatakan positif dan aku meninggalkan suami dan anak aku, itu perasaannya sebenarnya hancur banget ya. Aku bingung sebingung-bingungnya sampai ketika aku ngedapet aku positif, itu banyak banget yang nge-WA gitu kan, kayak yang ngasih support ini. Dan supportnya mereka itu menurut aku itu adalah kayak bikin aku down sebenarnya. Padahal mereka tuh bukan bikin aku down, mereka tuh kayak nyemangatin aku. Tapi mungkin karena posisi aku lagi bingung banget, aku bingungnya kenapa aku harus tinggalin anak aku harus tinggalin suami aku, ini aku nanti gimana gitu kan. Anak aku biasa dengan aku, apakah nanti anak aku akan baik-baik aja atau gimana? Sedangkan malam dia selalu tidur sama aku, selalu nyari-nyari aku gitu kan. Jadi aku itu sebenarnya bingung banget sampai semua WA nggak aku balas di satu hari itu, karena aku ngerasa aku sedang terpojokkan saat itu. Perasaannya pokoknya hancur banget saat itu. Aku kayak ngerasa ya ampun, kenapa sih, kayak ngerasanya adalah termenderita sedunia gitu. Padahal makan dengan dikasihnya sakit ini tuh aku lebih ke aku harus banyak bersyukur. Aku harus mungkin aku emang lagi disuruh istirahat. Pokoknya di satu hari ketika aku mendengar bahwa aku positif, itu satu hari itu aku bener-bener galau. Aku sampai nggak bales WA dan aku juga sampai nggak respon apapun, dan bikin aku migrain, pening, sakit banget ya. Mungkin karena itu aku saking memikirkannya gitu. Apa manfaat bimbingan psikoterapi Islam dan buku saku pasien COVID yang dikembangkan saya? Bimbingan itu awalnya aku cuma baca bagian depan doang gitu. Setelah itu aku nggak langsung baca dari penuh, enggak, karena kan perasaan aku masih yang agak kalut ya. Jadi aku masih galau, aku udah bener-bener pusing. Aku cuma bagian depan, dibaca ya udah. Nah pas malamnya ketika aku nggak bisa tidur, aku coba baca. Terus saat itu aku emang lagi posisi datang bulan ya. Jadi aku nggak bisa menjalankan sholat, aku nggak bisa akhirnya belum bisa untuk menjalankan kewajiban karena emang aku lagi datang bulan. Kemudian aku di situ berpikir, ketika aku ngebaca buku bimbingannya, aku berpikirnya gini, oh iya, saya itu kalau misal berdoa, saya
yakin, maksudnya saya yakin dan percaya Allah tuh tahu, dan nggak harus juga aku ketika aku datang bulan saya juga pasti diterima doanya gitu. Jadi saya tetap baca-baca kayak sholawatan, saya juga tetap pokoknya baca-baca doa yang dikasih dari bimbingan, aku coba untuk terapin gitu kan. Dan alhamdulillahnya aku lumayan tenang, lumayan berpikir sampai pas jam 12 jam 1 malam tuh aku berpikir adalah oh iya, saya tuh masuk ke rumah sakit ini adalah jalan yang terbaik. Kenapa? Di sini aku benar-benar terpantau dari makanannya, dari tindakan dokter dan lain-lain gitu. Aku benar-benar terpantau. Terus aku langsung berpikiran anak dan suami aku pasti akan baik-baik aja gitu ya kan. Mereka akan tetap bisa ngejalani hidup gitu kan, walaupun masih aku posisinya harus isolasi. Dan alhamdulillahnya walaupun emang anak aku lumayan rewel, jadi masih nyari-nyari aku, tapi mungkin suami ngasih pengertian, dan alhamdulillahnya anak tuh langsung bisa pengertian. Jadi emang Allah emang udah ngasih jalan gitu ya, dengan aku juga tetap bebacaan gitu kan, tetap sholawat, terus aku juga tetap istighfar gitu. Alhamdulillah, maksudnya ketika aku ngebaca itu dan aku nerapin gitu di pedoman itu, aku mulai agak tenang dan mulai berpikir, oh iya, ini bukan akhir dari hidup aku, ini bukan akhir dari perjalanan hidup aku gitu. Ini adalah awal aku untuk memulai, aku harus bisa lebih sabar, lebih ikhlas kayak gitu. Perlukah bimbingan psikoterapi Islam diterapkan kepada seluruh pasien muslim? Menurut aku, untuk bimbingan ini itu penting banget gitu. Kenapa? Dengan adanya bimbingan psikologi itu, kayak aku yang ngerasa bahwa aku kena positif COVID itu, kalau misal kita dapat bimbingan, kita setidaknya ada arahan yang benar-benar kita menuju bahwa ini itu bukan akhir dari hidup. Oke? Ini tuh bukan akhir dari semua hidup loh. Jadi kayak yang rasanya tuh bahwa ini hanyalah ujian, dimana kita ketika kita dapat psikologi ini tuh, jadi kita bisa kayak menyimpulkan bahwa ini adalah ujian dimana kita itu harus bisa lebih sabar, lebih ikhlas gitu, dan menerima gitu. Terus dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Mungkin dengan ini atau kita dikasih cobaan ini itu mungkin karena kita merasa bahwa aku udah deket loh sama Allah, aku tuh udah ini, tapi mungkin bagi Allah tuh belum, makanya kita dikasih penyakit ini gitu. Dan aku juga berpikirnya sempat ini, iya ya, mungkin ini tuh saya disuruh istirahat. Jadi emang ketika aku dapat bimbingan konseling ini tuh, aku ngerasa bahwa banyak beberapa positif yang aku dapatkan. Jadi dari kesimpulan aku emang ngerasa lebih nyaman, lebih adem gitu, terus kayak menerima, terus dan itu tuh bikin imun aku naik gitu. Jadi imun aku langsung jadi bahagia, jadi aku langsung yang tadinya tensinya rendah tuh langsung normal gitu. Jadi menurut aku psikologi ini tuh penting banget. Dan sebenarnya kalau buat kalian yang lagi positif, pokoknya ikutin psikologi ini. Dan ini tuh gak ngerugiin gitu. Kenapa gak ngerugiin? Karena posisi kalian isolasi itu kan gak ada aktivitas apapun. Dengan kalian berbacaan, dengan kalian mengisi waktu kalian untuk sambil mengisi kejenuhan, itu bermanfaat banget. Dan sampai pada akhirnya aku dinyatakan negatif, ya kan? Ketika aku dinyatakan negatif, aku ngerasa apa yang sudah saya terapkan di bimbingan waktu pas aku diisolasi itu masih aku pakai sampai sekarang. Jadi walaupun aku kadang sambil nonton TV, aku masih tetap aku masih sholawat gitu ya, dan masih tetap ngebaca gitu. Jadi menurut aku ini psikologi ini penting banget, karena aku ngerasa bahwa aku isolasi itu nggak perlu lama-lama, karena aku punya intinya semangat yang tinggi ya. Jadi aku masuk hari Selasa, hari Senin aku udah bisa pulang gitu dengan 1 kali swab langsung negatif gitu. Jadi emang pengaruh si psikologi ini tuh sebenarnya bagus banget gitu, bagus banget, karena bisa bikin imun kita tuh naik, dan emang bisa
bisa bikin kita tuh lebih berarti lagi, lebih bahwa oh iya ya, di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan kita gitu. Apa pesan untuk saudara kita yang positif COVID-19 yang kini menjalani penanganan medis di RS atau karantina mandiri di rumah? Nah, buat teman-teman yang buat teman-teman yang lagi kena COVID, lagi positif atau emang dalam pemantauan atau apa, jangan patah semangat. Yang penting kalian imunnya tinggi, jadi kalian harus bahagia apapun yang kamu rasakan. Misal hari itu kamu pengen makan apa, udah makan aja, karena itu yang bikin kalian imunnya balik gitu ya. Contoh kecilnya adalah saat aku di Bangsal itu, aku pengen banget makan makanan Padang, dan saat itu aku langsung pesen, aku minta sama teman aku buat nganterin makanannya. Dan setelah aku makan nasi padahal cuma simpel banget, cuma nasi Padang gitu pakai sambal, pakai air, itu bikin aku langsung kayak yang wah, aku lebih semangat, lebih tinggi gitu. Ada makanan apapun aku makan gitu, aku bahagia. Pokoknya di situ positif pikiran aku adalah aku pengen sehat, aku pengen cepat pulang. Gimana caranya? Aku ya akhirnya biasa aja gitu, dan pada akhirnya satu kali swab aku bisa langsung negatif, dan emang hasilnya tuh benar-benar baik. Dari hasil darah, dari hasil swab, semuanya sudah langsung normal. Jadi emang imun kita tuh harus lebih baik lagi dengan cara kita jangan memikirkan bahwa COVID ini adalah akhir dari hidup ini. Tidak, COVID ini adalah memberikan kita lebih sabar, lebih belajar ikhlas gitu sih. Kurang lebihnya